Assalamualaikum Bu Hana. Waalaikumsalam Bu Nita. Bagaimana kabarnya Bu Hana? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat Ibu hari ini. Alhamdulillah Dan sehat. hari ini Bu Hana kan akan melaksanakan coaching. Sebelumnya, sebelum melakukan coaching ini akan ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya sampaikan buat Bu Hana. Bagaimana Bu Hana? Ibu silahkan. Jadi nanti pada saat proses coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan apakah jawaban yang diberikan oleh coach itu sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan tentunya dapat menggali solusi permasalahan coach. Ibu siap. Selain itu, nanti coach juga harus menyesuaikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya, saya juga akan menanyakan beberapa hal yang terkaitan dengan coaching hari ini. Oke. Go. Intinya itu kompetensi coaching apa nih yang akan dikembangkan oleh Tuhan? Rencananya saya akan mengembangkan kompetensi kesadaran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar saya dapat membantu coach saya untuk menemukan solusi dari masalah mereka Bu. Seperti itu. Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana sih yang lebih spesifik untuk dikembangkan coaching hari ini oleh Tuhan? Kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan hari ini adalah kompetensi kesadaran penuh. Saya berharap dapat lebih fokus dengan apa yang diceritakan coach, mendengarkan secara efektif, aktif apa kata kunci yang akan disampaikan, dan juga harus selalu menyimak apa yang disampaikan oleh coach agar mendapat solusi yang terbaik seperti itu Bu. Baik, jadi kompetensi kesadaran penuh dan atau present nantinya yang akan dikembangkan coaching kali ini. Tinggi Bu. Kira-kira indikator pencapaian dan tujuan pengembangan kompetensi yang diinginkan itu apa? Indikatornya coach dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya seperti itu Bu. Baik, jadi indikator coaching akan menemukan sendiri solusinya Nggih Bu, betul sekali. Terima kasih atas jawabannya dari Bu Hana. Silakan untuk dilanjutkan proses coachingnya. Semoga berjalan lancar dan nantinya setelah coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi nih Bu. Amin. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih juga Bu Hana. Assalamualaikum Bu Hana, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Bukas bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga Bu. Semoga kita selalu sehat ya Bu ya. Amin. Lagi sibuk nggak nih Bu? Enggak sih. Oke, mau cerita apa nih? Iya nih, saya lagi galau nih Bu, lagi bingung sebenarnya. Saya pengen cerita nih, siapa tahu kita bisa ada solusi nih Bu. Oh, iya. Gini Bu, akhir-akhir ini nih saya ngerasa anak-anak itu tidak antusias dan tidak semangat nih Bu, terutama dalam pembelajaran matematika. Oh, seperti itu. Oh, berarti Bu Bogas ini merasa bahwa anak-anak kurang antusias ya dan saat diajar sama Bu Bogas begitu? Iya, betul sekali Bu. Jadi mereka itu ya kelihatannya lesu, lemah gitu Bu, tidak bersemangat. Oke, sebelum ngobrol lebih lanjut, sebelumnya kita tentukan tujuan dulu nih. Inginnya Bu Bogas itu, obrolan kita itu tujuannya gimana seperti itu. Iya. Apa yang ingin Bu Bogas lihat dari murid-murid setelah pelajaran dari Bu Bogas seperti itu. Oke, saya sih ingin ini Bu mendapatkan pencerahan atau solusi dari permasalahan saya ini. Saya ingin bagaimana ya memotivasi murid agar lebih semangat lagi Bu dalam pelajaran matematika. Saya juga ingin murid lebih antusias dan bahagia Bu setelah melaksanakan pembelajaran matematika di kelas Bu. Jadi Bu Bogas ingin lebih murid Bu Bogas itu ingin lebih antusias begitu ya, dan terlibat dalam pembelajaran seperti itu. Betul sekali Bu Hana. Dari skala 1 hingga 10 nih, tingkat antusias dan semangat murid-murid yang ada saat ini itu di angka berapa nih? 1 sampai 10 ya Bu. Kayaknya masih di 5 deh Bu. Oh begitu, memang di posisi 5 itu seperti apa Bu? Posisi 5 itu anak-anak itu seperti apa ya? Pada saat saya jelaskan nih Bu, banyak dari mereka yang mengantuk. Juga ada juga yang ngobrol sendiri. Terus pada saat saya nanya nih, gak ada yang menjawab Bu.
Jadi saya serba bingung Ibu, mau bagaimana ya? Mungkin ya pembelajaran saya apa kurang menarik, terus apa pembelajarannya yang sulit ya Bu? Seperti itu Bu. Iya, kadang memang menghadapi anak itu seperti itu memang bingung ya. Lalu Bu Bogas itu ingin menaikkan sampai level berapa seperti itu? Kayaknya 7 aja cukup deh Bu. Oke, berarti di level 7 ya Bu. Gambarannya di level 7 itu seperti apa? Level 7 ya minimal anak itu merespon Bu, apa yang saya tanyakan, apa yang ada interaksi lah Bu, dua arah antara saya dan juga murid. Terus juga kalau misal nih saya meminta maju ke depan ya, walaupun benar atau salah ya mereka mau gitu, antusias untuk maju ke depan. Iya, minimal ada respon dari anak dan supaya ada interaksi seperti itu ya Bu ya. Baik, sebelumnya nih menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Bogas ini kurang antusias dalam pembelajaran? Mungkin kayaknya saya terlalu kebanyakan ceramah deh Bu. Metode saya hanya itu saja. Terus juga saya mungkin sedikit interaksi dengan murid, kemudian monoton deh Bu, model pembelajaran saya itu tidak berganti, hanya itu saja. Misalkan anak suruh saya ngasih rumus nih Bu, anak-anak cuma disuruh ngerjakan aja udah selesai dinilai. Seperti itu apa ya Bu? Oh begitu, kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran? Mungkin saya akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang. Oke. Menyenangkan dan menantang ya Bu. Baik, lalu menurut Ibu kegiatan apa yang bisa dilakukan yang dapat menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang itu? Menyenangkan dan menantang. Kayaknya saya harus menggunakan model pembelajaran yang menantang juga deh Bu. Seperti mungkin inquiry learning, discovery learning. Terus juga metodenya akan saya variasikan Bu. Iya. Bagus banget itu. Kira-kira ada yang lain nggak? Tadi kan model pembelajaran ya Bu. Mungkin metodenya deh Bu. Bisa metode dengan diskusi kelompok kecil seperti itu Bu. Iya. Saya kan nggak kepikiran ya Bu ya. Kenapa setelah ngobrol dengan Bu? Iya, berarti itu kita karena bersama-sama ada ide baru ya Bu. Keren itu Bu, menggunakan tadi apa? Games model games dalam penilaian gitu. Lalu nih Bu, rencana Ibu selanjutnya untuk menyelesaikan masalah itu apa itu? Yang jelas saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan Ibu dengan mungkin menyisipkan berbagai games. Terus juga penilaiannya juga nggak monoton, penilaiannya itu juga mungkin berbasis dengan games juga. Terus juga diskusi kelompok agar mereka dapat lebih antusias berkomunikasi. Seperti itu kayaknya. Keren sekali ya Bu. Saya sudah bisa membayangkannya, pasti sangat menarik sekali. Kira-kira kapan nih Ibu akan mulai melakukannya? Rencananya kayaknya lusa deh Bu. Hari Kamis itu ada pelajaran matematika di kelas. Oh iya mantap. Lalu bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan dari kegiatan ini? Apa yang akan menjadi indikator bahwa murid lebih semangat dan antusias seperti itu? Sebagai indikator sih yang jelas saya akan memantau Bu partisipasi murid saat diskusi maupun kelompok kecil. Kemudian juga saya akan meminta umpan balik Bu dari mereka atas pembelajaran yang dilakukan. Namun saya juga harus berefleksi Bu setiap pembelajaran itu berlangsung. Keren sekali. Saya jadi ikut semangat nih. Terakhir nih, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Komitmen saya terhadap rencana ini yang jelas saya akan mencoba merencanakan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang ya Bu. Terus juga tidak hanya di matematika saja sih ya Bu, sepertinya akan ke pelajaran yang lain. Dan saya juga akan membaca berbagai referensi baik dari YouTube, media maupun dari rekan sejawat sih Bu. Dan tidak lupa Bu, kayaknya saya harus melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Dan jangan lupa menceritakan hasilnya kepada saya. Siap Bu Hana, saya pasti akan cerita kamu. Terima kasih ya Bu Hana. Saya jadi gak bingung dan gak galau lagi nih gara-gara ngobrol sama Bu Hana. Sama-sama. Saya juga jadi ikut belajar nih. Semangat juga untuk kita semua. Terima kasih. Bagaimana Bu Hana proses coaching yang telah dilakukan tadi bareng sama Bu Bogas? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Baiklah Bu, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama nih Bu, bagaimana hasilnya Bu? Bu, alhamdulillah coaching tadi
coach tadi itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya seperti itu, Bu. Baik, terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu, itu bagaimana Bu? Proses coaching yang tadi saya lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan menanyakan tanggung jawab terhadap rencana yang akan dilakukan seperti itu, Bu. Saya juga sudah menggali potensi coach untuk mencari solusi yang tepat atas permasalahannya seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi tadi Bu Hana telah melaksanakan proses coaching ya, sesuai dengan alur Tirta, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi, dan juga tanggung jawab atas rencana tersebut. Alhamdulillah, Bu. Baik Bu Hana, berdasarkan catatan hasil observasi saya terhadap tadi coachingnya sudah dilakukan, saya melihat Bu Hana itu telah berhasil mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Selain itu juga Bu Hana juga telah mendengarkan yang aktif serta sudah menyimak dengan seksama apa yang telah disampaikan oleh coach. Mudah-mudahan kedepannya Bu Hana semakin mahir dan sukses dalam melaksanakan proses coaching selanjutnya. Terima kasih, Bu. Saya akan terus semangat, Bu. Wah, luar biasa semangatnya Bu Hana. Untuk kedepannya nih Bu, kompetensi apa lagi yang nantinya akan dikembangkan oleh Bu Hana? Bu, untuk kedepannya saya ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, Bu, agar saya dapat mengambil kata-kata kunci dari coach dengan tepat dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaannya selanjutnya dengan tepat juga, memberikan pertanyaan selanjutnya dengan tepat seperti itu, Bu. Selain itu, saya juga ingin mendalami dan memahami lagi alur Tirta seperti itu supaya proses coaching berikutnya dapat lebih maksimal menggali potensi coach seperti itu, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Hana. Jadi Bu Hana ini ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ya. Kemudian Bu Hana juga ingin mendalami kembali mengenai alur Tirta yang akan dapat menggali lebih maksimal potensi yang ada pada coaching. Baik Bu Hana, terima kasih telah melaksanakan proses coaching dengan baik dan sesuai dengan alur Tirta. Sepertinya saya akhiri dulu Ibu kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain waktu lagi. Seperti itu Ibu nih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Boga. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Gimana Bu Boga sendiri kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Iya nih, begini nih Bu Nita. Hari ini Bu Nita rencananya akan melakukan coaching nih? Iya Bu, betul sekali, hari ini akan melaksanakan coaching. Namun sebelumnya nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terkait dengan coaching Ibu. Minta itu silakan. Namun sebelumnya nih Bu Nita, pada coaching hari ini diharapkan antara coach dengan coaching yang nanti akan saya amati itu sesuai dengan alur Tirta itu. Kemudian sesuaikan juga nanti akan saya nilai berdasarkan rubrik penilaian coaching. Kemudian nanti di dalamnya situ apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, apakah juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan apakah juga coach tersebut dapat merespon pertanyaan yang diberikan oleh Bu Nita sebagai coach, dan kemudian memberikan jawaban juga sehingga dapat digali potensinya coach sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya seperti itu Ibu. Nah, gini nih, beberapa pertanyaannya cuma sedikit aja ya Bu ya. Pada masa pra-observasi ini saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama itu, kompetensi apa nih
yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presenting, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, ya bagus sekali Bu. Memang 3 kompetensi itu harus selalu dilakukan Ibu. Namun gini Bu, dari 3 kompetensi itu nih, mana nih yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan hari ini? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang hari ini yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa sekali Bu. Cuman saya tadi satu Bu, kelupaan nih. Untuk nanti coach diharapkan itu dapat menyesuaikan dengan prinsip coaching gitu nanti nih. Di antaranya itu kemitraan, kemudian juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Jangan lupa ya Bu ya. Oke, gini Bu. Selanjutnya nih, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang akan Bu Nita lakukan hari ini itu apa indikatornya? Indikator ketercapaian hari ini saya inginkan yaitu nantinya coach yang saya ini bisa menentukan solusi atau menemukan solusi ini permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, luar biasa sekali. Berarti indikatornya nanti coach dapat menemukan sendiri solusi permasalahan. Ya, oke. Baik nih Bu Nita. Silakan untuk dilanjutkan. Cukup dulu pertanyaan pada praobservasi ini. Silakan dipersiapkan untuk coaching hari ini bersama dengan Bu Hana. Oke, semoga berjalan dengan lancar dan nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih ya Bu. Sukses untuk Bu Nita. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Hana. Halo, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nita. Alhamdulillah saya sehat. Bagaimana dengan Bu Nita sendiri? Alhamdulillah sehat Bu Hana. Gini tadi bagaimana katanya nih dengar-dengar Bu Hana itu ada sesuatu nih yang dibicarakan dengan saya. Kira-kira masalahnya apa ya? Iya Bu, saya sedang ada sedikit permasalahan pada kegiatan pembelajaran saya. Oh begitu. Lalu apa yang ingin Bu Hana dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Tentunya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu. Baiklah, jika Bu Hana berkenan, coba ceritakan situasi yang sekarang terjadi itu seperti apa? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kok kurang antusias ya dalam menerima pembelajaran dari saya. Mereka tampak pasif dan tidak bersemangat. Selain itu juga saya memberikan tugas sebagian besar dari murid saya itu tidak menyelesaikannya dengan baik. Oh begitu. Menurut Bu Hana sendiri, hal apa sih yang mempengaruhi murid-murid Bu Hana itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan dalam berbicara, bercerita kepada murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu. Sekarang Bu Hana kan sudah tahu ya mengapa murid Bu Hana itu kurang antusias dalam kegiatan pembelajaran. Lalu situasi seperti apa yang Bu Hana inginkan? Yang saya inginkan adalah murid-murid yang antusias dalam kegiatan pembelajaran. Saya ingin mereka aktif Bu dalam kegiatan pembelajaran saya, tidak hanya diam mendengarkan penjelasan materi dari saya. Baik, menurut Bu Hana, kira-kira apa yang bisa membuat harapan Bu Hana itu bisa terwujud? Menurut saya harus melaksanakan kegiatan pembelajaran yang asik, yang bisa membuat murid-murid saya itu tidak monoton dan tidak membosankan, seperti itu Bu. Wah, sependapat ya dengan Bu Hana. Lalu menurut Bu Hana sendiri, apa saja yang bisa membuat murid-muridnya itu lebih asik dan tidak bosan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid ya Bu, untuk lebih aktif, terus
mungkin saya akan sisipi ice breaking seperti itu, terus game supaya pembelajaran lebih menarik, bisa juga dengan melakukan permainan sederhana seperti itu Bu. Wah, itu ide yang bagus tuh Bu Hana. Lalu Bu Hana itu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Hana itu apakah penyebabnya sehingga mereka itu tidak bisa menyelesaikannya dengan baik? Oh, kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan seperti itu Bu. Nah, situasi yang Bu Hana inginkan kaitannya dengan tugas ini ya seperti apa? Saya ingin semua murid saya dapat mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang saya berikan Bu. Jika nantinya Bu Hana itu menghendaki hal tersebut, tentunya kan Bu Hana mempunyai strategi khusus ya untuk mewujudkannya. Nah, Ya. apa sih yang bisa mewujudkannya, yang membuatnya terwujud? Iya, mungkin pertama saya tidak boleh memberikan tugas dengan terlalu banyak ya Bu. Yang kedua, menjelaskan terlebih dahulu kriteria penilaian tugas yang akan dikerjakan seperti itu Bu. Selain itu, ada lagi? Saya akan memberikan sumber belajar yang lebih beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu nih ya, menurut Bu Hana itu menggunakan sumber belajar apa saja sih yang ada di kelas? Selama ini saya hanya menggunakan buku teks yang ada di kelas dan sebagian dari perpustakaan Bu, seperti itu. Selain buku teks, ada lagi nggak sumber belajar yang dilakukan atau yang digunakan oleh Bu Hana? Agar lebih menarik mungkin setelah saya pikir itu ya Bu, sumber belajar seperti dari YouTube mungkin ya Bu, video-video atau dari blog-blog gitu seperti itu, dari internet, dan bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, itu betul sekali ya Bu Hana. Saya yakin Bu Hana bisa ya, yakin sekali lah Bu Hana itu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pastinya itu bisa membuat murid-murid itu lebih antusias dalam pembelajaran. Lalu untuk kaitan dengan metode pembelajaran, bagaimana Bu Hana? Iya, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu, mulai dari penggunaan sumber belajar yang beragam seperti itu, dan penerapan diferensiasi konten. Untuk penerapan diferensiasi konten, terus perlakuan kepada murid yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa selama pembelajaran sebagai bentuk diferensiasi proses, dan kebebasan siswa dalam memilih bentuk produk yang akan dihasilkan, termasuk bentuk tugas yang harus diselesaikan disesuaikan dengan minat dan bakatnya Bu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa melainkan senang mengerjakan karena ini sesuai dengan keinginan mereka, seperti itu Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Hana. Lalu kira-kira dalam mewujudkan hal tersebut, tantangan apa saja yang akan dihadapi kira-kira oleh Bu Hana? Kemungkinan besar saya akan terkendala masalah sinyal karena kelas saya jauh dari, belum ada routernya Bu, seperti itu. Jadi mungkin kalau di kelas saya terkendala jaringan yang kurang stabil seperti itu Bu. Oh, seperti itu nih. Iya. Lalu bagaimana untuk menyikapinya Bu Hana? Gimana? Saya akan menggunakan paket data dari HP saya Bu, seperti itu. Jadi tidak mengandalkan WiFi yang kurang baik, agar lebih stabil saya menggunakan paket data dari HP saya. Nah Bu Hana kan sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi nih. Kemudian sekarang ini apa sih yang akan disiapkan oleh Bu Hana? Yang pertama, saya akan mencari referensi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan, bisa dengan bertanya kepada rekan sejawat, mencari di internet, media sosial, atau sumber lainnya. Kedua, saya akan membuat rencana pembelajaran berdasarkan referensi yang saya dapatkan Bu. Ketiga, saya akan mempersiapkan sumber belajar yang beragam seperti buku teks, artikel, poster, rekaman video, video-video dari YouTube seperti itu Bu. Wah, bagus sekali nih. Lalu apalagi nih selain hal tadi yang disebutkan oleh Bu Hana? Saya juga akan memetakan kebutuhan siswa Bu, dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan rencana yang dibuat dengan memperhatikan kebutuhan murid-murid saya. Setelah itu saya merefleksi kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya bisa meminta pendapat murid saya dan
bantuan rekan sejawat bahkan kepala sekolah untuk melakukan supervisi terhadap kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya direfleksi sehingga bisa dibuat rencana tindak lanjut seperti itu, Bu. Baik, lalu untuk masalah tugas nih, bagaimana caranya Bu Hana itu memberikan tugas-tugasnya itu kepada murid-murid itu bagaimana? Oh iya, saya akan memberikan tugas dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat bakat murid-murid saya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, Bu. Mereka memang senang mengerjakannya seperti itu, Bu. Oh, jadi nantinya apa yang dilakukan setelah sesi alternatif ini? Iya, saya akan selalu membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar saya dan akan membuat senang mereka dalam eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, dan saya akan memulainya minggu depan karena saya ingin mempersiapkannya dengan baik, begitu, Bu. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Kita lihat 2 minggu ke depan di perkembangannya bagaimana. Mudah-mudahan semuanya itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu siapa nantinya yang perlu dimintai bantuan atau dukungan seperti itu? Saya memerlukan dukungan dari siswa, terutama seperti itu rekan sejawat dan kepala sekolah, seperti itu, Bu Nita. Oke, berarti orang-orang tersebut memang sangat kita perlukan dukungannya untuk suksesnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Tuhan. Benar sekali, Bu Nita. Baik, Bu Hana, percakapan kita cukup sampai di sini, Mudah-mudahan nanti kedepannya untuk 2 minggu ke depan kita bisa mengetahui bagaimana hasilnya. Iya, sudah cukup, Bu Nita. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari percakapan kita hari ini, Bu Hana? Untuk meningkatkan antusias siswa dalam kegiatan pembelajaran, maka perlu dilakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, Bu, yang menyenangkan dengan pemetaan kebutuhan peserta diri terlebih dahulu. Selain itu juga diperlukan adanya penggunaan sumber belajar yang beragam dan metode pembelajaran yang tidak monoton seperti itu, Bu. Baik, Bu Hana, semoga nanti bisa menerapkannya ya, Bu. Semoga berhasil dan setelah ini anak-anak itu nanti lebih antusias lagi dalam pembelajaran dan bisa meningkat dan bisa lebih mudah lagi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Amin. Terima kasih, Bu Nita. Sama-sama, Bu Hana. Selamat siang, Ibu Hana. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Baik, Bu Nita, bagaimana nih tadi proses coaching yang telah dilakukan bersama dengan Bu Hana? Alhamdulillah, untuk proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Setelah proses coaching tadi nih, Bu, kita berada pada pasca observasi nih, Bu. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses coaching yang tadi telah dilakukan oleh Bu Nita sebagai coach dan juga Bu Hana nih sebagai coach. Gini, gimana nih, Bu? Pertanyaannya pertama nih, bagaimana hasilnya tadi, Bu, coachingnya? Alhamdulillah, coach dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya, Bu Boga. Alhamdulillah, berarti coach sudah mendapatkan solusi gitu, nggih? Nggih. Oke, terkait dengan ini, Bu, indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi oleh Bu Nita, bagaimana itu, Bu? Ini proses coaching yang telah tadi saya lakukan sudah sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah yang terjadi, terus menanyakan rencana aksi yang akan dilakukannya oleh coaching, dan menanyakan tanggung jawab terhadap rencana yang akan dilakukan. Saya juga berhasil menggali potensi coaching untuk mencari solusi yang tepat atas permasalahannya. Wah, luar biasa sekali, Bu Nita. Jadi tadi coaching sudah berhasil ya menemukan solusi atas permasalahannya. Itu indikatornya ya, Bu? Iya. Baik, Bu Nita. Setelah nih berdasarkan catatan observasi saya, tadi saya telah mengamati dan menilai Bu Nita sesuai dengan rubrik penilaian coaching gitu. Setelah tadi saya melihat Bu Nita itu sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi,
dan juga menanyakan tanggung jawab atas rencana tersebut. Berarti tadi Bu Nita sudah sesuai dengan alur Tirta. Luar biasa sekali Bu Nita. Kayak tadi juga Bu Nita, saya lihat Bu Nita sudah fokus mendengarkan, menyimak apa yang dikatakan oleh Koci. Terus juga Bu Nita itu kehadiran penuh, present, mendengarkan secara aktif, dan juga tadi saya sudah lihat Bu Nita telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terbuka, sehingga Koci dapat menggali potensinya dan akhirnya menemukan solusi dari permasalahan, ya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali nih Bu Nita. Coaching yang tadi saya lihat antara Bu Nita dengan Bu Hana itu sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan coaching kedepannya nih Bu Nita akan lebih mahir lagi, lalu juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Koci dapat menemukan solusinya gitu. Oke, untuk kedepannya nih Bu Nita, kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan lagi? Terima kasih Bu Bogas. Kompetensi yang nantinya saya ingin kembangkan lagi untuk proses coaching kedepannya, yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait dengan alur Tirta yang lebih baik lagi pada saat sekarang ini, yang nantinya saya akan melakukan proses coachingnya itu supaya lebih baik lagi dan menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah, berarti seperti itu ya, mendalami kembali alur Tirta, lalu juga kompetensi coachingnya juga diperdalam lagi seperti itu gitu. Wah, luar biasa sekali nih Bu Nita, saya jadi semakin semangat ya, semakin semangat sekali melihat Bu Nita tadi melakukan coaching ya. Oke, sepertinya percakapan kita akhiri dulu ya Bu ya, sampai saat ini dulu ya Bu ya. Besok kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang lagi dan saling belajar ya Bu Nita ya. Lebih banyak lagi. Sukses terus buat Bu Nita dan semakin mahir melakukan coaching. Terima kasih Bu Bogas atas itunya. Semoga kita juga kedepannya lebih semangat lagi. Amin. Terima kasih Bu Nita. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum Bu Bogas. Waalaikumsalam Bu Hana. Bagaimana kabarnya Bu Bogas hari ini? Alhamdulillah sehat sih Bu. Gimana nih Bu Hana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat juga Bu Bogas. Begini Bu Bogas, hari ini kan Bu Bogas akan melakukan coaching. Kemudian sebelum melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Bogas. Bagaimana Bu Bogas? Siap Bu Hana, silakan. Baik Bu. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut, apakah coachee bisa menyimpulkan atau memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya tersebut. Kemudian jangan lupa, coach juga harus menyesuaikan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Sebelum coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan lagi nih ke Bu Bogas. Boleh ya Bu Bogas ya? Boleh Bu, silakan. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Bogas adalah kompetensi coaching apa yang nanti ingin Bu Bogas kembangkan pada coaching kali ini? Oke, baik Bu, terima kasih. Insya Allah nih Bu, hari ini pada praktek coaching saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee, sehingga coachee dapat mencari solusinya sendiri Bu atas permasalahannya. Oke, baik Bu Bogas. Pertanyaan kedua,
Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana Bu Bogas? Oke Bu, yang lebih spesifik yang akan hari ini saya kembangkan itu adalah kompetensi ini Bu, mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Baik Bu, jadi itu kompetensi yang ingin dikembangkan ya. Kemudian yang terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan yang diinginkan oleh Bu Bogas sendiri itu apa? Indikator ketercapaian pengembangan kompetensi ini itu adalah coach berhasil menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang menimpanya, gitu Bu. Baik, jadi nanti indikator ketercapaian di coach itu dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Begitu ya Bu Bogas? Iya Bu, seperti itu Bu. Baik Bu Bogas, demikian dulu ya Bu pra observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas jawaban dari Bu Bogas. Selanjutnya silahkan Bu Bogas melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Semoga lancar dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Ana. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Bogas. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya hari ini lagi sehat, semangat pokoknya. Harus sehat dan semangat Iya, ya. tentu. Oke, Bu Nita, katanya hari ini mau ada yang dibicarakan nih. Iya Bu Bogas, gini ada sesuatu yang akan saya tanyakan sama Bu Bogas, permasalahan saya di sekolah Bu. Oh begitu. Ya, apa itu Bu permasalahannya, bisa diceritakan? Jadi gini Bu Bogas, bahwa di sekolah saya itu terkadang budaya positif yang sudah disepakati itu kurang terlaksana dengan baik kayak gitu, dan diterapkannya pun masih kurang maksimal. Oh seperti itu, berarti kurang maksimalnya penerapan budaya positif di sekolahnya Bu Nita ya, seperti itu masalahnya. Padahal itu udah disepakati kan. Oke. Jadi gini, masih terlihat ada beberapa siswa yang terkadang itu tidak mau membersihkan kelasnya, atau maksudnya tidak melaksanakan piket seperti itu. Kemudian itu yang pertama Bu, karena gini, dengan alasannya dia itu ditanya itu kesiangan, bangunnya terlambat, kesiangan. Terus ada juga yang siswa yang masih membuang sampah itu sembarangan dan nggak mau membuangnya itu ke tempat sampah. Padahal kan di setiap kelas itu sudah disediakan ada tempat sampah, baik mau di dalam kelas maupun di luar itu ada. Cuma kadang-kadang tahulah anak kayak gitu, kadang-kadang masih suka nggak respon, itu nggak refleks aja sembuang kayak gitu. Tuh yang kedua. Kemudian ada juga masih ada siswa yang kurang bisa bertegur sapa dengan guru. Kadang-kadang ada guru lewat pun dia cuek, nggak mau menyapa kayak gitu. Mungkin seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti Bu Nita merasa memudar ya budaya positif itu ya? Iya. Seperti itu. Oke Bu, apa nih yang mau didapat nih dari pembicaraan kita hari ini? Tujuannya apa nih kira-kira ya? Mungkin nih Bu Bogas, maksudnya kan itu kan hal-hal seperti itu kan sering ya di sekolah, seperti masih anak-anak masih melakukan hal-hal yang kurang baik kan. Nah terus kadang berbicara dengan guru pun masih kurang sopan, bertegur sapa pun kurang, buang sampah sembarangan. Terus anak-anak juga baik dengan guru kelas maupun dengan guru lain seperti itu. Terus ternyata mereka juga menyadari, maksudnya guru-guru itu menyadari bahwa masih ada kekurangan dari anak-anak tentang budaya positif itu yang sudah disepakati di sekolah. Oh berarti Bu Nita itu menginginkan anak-anak atau murid itu menerapkan budaya positif ya? Baik kepada temannya maupun juga kepada guru, seperti itu ya? Berarti tujuan kita hari ini seperti itu ya? Seperti itu. Baik Bu. Memang hal itu juga masih terjadi sih ya. Memang kadang di sekolah itu budaya positif itu semakin memudah. Namun bagaimana caranya kita sebagai guru sama-sama nih sepertinya kita bisa meningkatkan budaya positif tersebut. Oke Bu, berarti kita sudah tahu nih permasalahannya ya. Oke, mengapa ada siswa yang masih kurang menyadari arti pentingnya penerapan budaya positif. Nah kira-kira nih Bu Nita, punya rencana apa supaya permasalahan tersebut tidak terjadi lagi? Saya nantinya itu mempunyai rencananya ingin menyampaikannya itu kepada kepala sekolah dan juga kepada para guru di sekolah, baik itu guru kelas maupun ada guru magang.
biar beliau-beliau itu maksudnya mensosialisasikan lagi kesepakatan sekolah yang sudah dibuatnya itu sehingga lebih bisa intensif lagi. Kemudian misalnya kayak itu bisa disampaikannya kan ya melalui acara bendera gitu setiap hari Senin. Kemudian juga keteladanan seperti Bapak Ibu guru itu memberikan contoh pada anak-anaknya dengan menerapkannya program kegiatan 7K seperti itu. Terus cara menyampaikan masalah budaya positif yang bertegur sapa, cara menghormati lagi kepada orang yang lebih tua seperti itu. Wah, sangat luar biasa sekali nih Bu Nita rencananya ya. Sebagai teladan juga tadi ya. Ini sebagai teladan contoh lah. Oke. Kira-kira mau kapan nih akan dimulai pelaksanaan rencananya? Rencananya akan dilaksanakan sesegera mungkin Bu Bogas. Mudah-mudahan minggu-minggu ini insya Allah program itu kan sudah ada nih terkait dengan adanya penerapan budaya positif dengan cara yang lebih maksimal lagi gitu. Sehingga nanti mulai pekan kedua nanti insya Allah di bulan depan programnya itu nantinya akan terlaksanakan dengan melibatkan seluruh siswa dan guru-guru yang ada di sekolah. Baik, pekan depan ya Bu ya. Dan juga tadi berkolaborasi ya, tidak hanya sesama guru, namun tadi ya murid juga harus bersama ini. Wah, bagus sekali nih Bu Nita rencananya. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dapat segera terrealisasi ya. Dan saya ingin melihat nih hasilnya nih bagaimana nih ya. Saya tunggu cerita dari Bu Nita ya. Siap. Iya. Oke Bu, yang terakhir nih tentang komitmen. Kira-kira komitmen Bu Nita itu bagaimana nih? Apa yang diharapkan? Komitmen saya yaitu nanti akan terus memberikan keteladanan dan juga selalu menerapkan budaya positif di sekolah ini bersama-sama dengan seluruh warga sekolah. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu. Komitmennya memberikan keteladanan ya, itu sangat-sangat luar biasa rencananya Bu Nita. Oke, alhamdulillah Bu. Sepertinya mengingat waktu nih, kita tidak mungkin sampai 25 menit ke sana ya, karena memang tadi kan kita hanya 10 atau 15 menit. Kira-kira dari percakapan kita hari ini nih Bu Nita, apa yang sudah Bu Nita dapatkan? Ya Bu Bogas, alhamdulillah dari percakapan kita hari ini yaitu sekarang saya merasa lega karena saya sudah menceritakan permasalahan yang saya lihat di sekolah saya ya. Kemudian saya juga harus memperhatikan lagi terhadap perilaku siswa dalam penerapan budaya positif serta itu memiliki gambaran keterkaitan dengan penerapan budaya positif yang disesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekolah. Wah, baik sekali, luar biasa melihat lingkungan sekolah ya Bu ya. Oke, pokoknya saya tunggu ceritanya Bu Nita nih ke depan. Ya, siap Bu Bogas. Iya, udah deh kayaknya saya akhiri dulu ya Bu ya bincang-bincang kali ini. Pokoknya saya tunggu cerita dari Bu Nita. Terima kasih atas waktunya Bu Nita. Alhamdulillah Bu Nita sudah bisa mempunyai solusi atas permasalahan. Iya Bu Bogas, sama-sama. Kami juga terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu untuk berbincang-bincang tentang masalah ini. Kemudian assalamualaikum Bu Bogas. Waalaikumsalam Bu Nita. Terima kasih juga. Baik Bu Bogas, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, tadi coaching yang saya lakukan berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah. Baiklah Bu, setelah proses coaching ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan lagi. Yang pertama nih, bagaimana hasilnya tadi Bu? Alhamdulillah, tadi hasilnya coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik, terkait dengan indikator ketercapaiannya, pengembangan yang diinginkan itu bagaimana Bu? Oke, tadi proses coaching yang telah saya lakukan tadi bersama dengan Bu Nita sudah sesuai dengan alur tirta Bu, yaitu yang pertama itu adalah mengajukan tujuan, kemudian juga mengidentifikasi masalahnya apa, kemudian menanyakan rencana aksinya, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Ya, jadi saya menanyakan tanggung jawab atas rencana yang sudah oleh coach gitu Bu. Luar biasa sekali Bu Bogas. Jadi tadi Bu Bogas telah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Tadi Bu Bogas saya amati sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah,
menanyakan rencana aksi koci serta tanggung jawab atas rencana koci tersebut. Tadi saya mendengar percakapan Bu Bogas dengan koci. Bu Bogas sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya berarti Bu Bogas sudah hadir penuh ya, hadir penuh dalam proses coaching tadi. Bu Bogas juga mendengarkan aktif saat koci menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan Bu Bogas yang berbobot. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan Bu Bogas dalam proses coaching. Terima kasih Kemudian mudah-mudahan kedepannya Bu Bogas makin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya ini Bu Bogas kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Bu Bogas kembangkan? Bu. Terima kasih Bu Ana. Alhamdulillah tadi yang berjalan dengan lancar coaching saya. Rencananya sih Bu, kedepannya nih saya akan mendalami lagi dan memahami alur tirta Bu. Jadi kedepannya saya ingin lebih mahir lagi Bu melaksanakan coaching dan dapat membantu coach untuk menggali potensinya Bu, seperti itu. Luar biasa sekali Bu Bogas ini ya. Jadi Bu Bogas akan mendalami lagi alur tirta dalam proses coaching dan semoga semakin baik lagi dalam proses coachingnya. Baik Bu Bogas, terima kasih telah melaksanakan proses coaching dengan baik dan sesuai dengan alur tirta. Dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti akan ada kesempatan lain lagi, lain waktu ya. Baik ya, saya akhiri kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.